Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Karena kita tahu dong belakangan ini lagi banyak diperbincangin tentang virus COVID-19 dan juga belakangan ini banyak dari kita yang harus tinggal di rumah aja. Jadi tahu kan, campaign di rumah aja itu adalah campaign supaya kita tuh nggak perlu kemana-mana dulu, karena sekarang tuh kondisinya lagi ya cukup memprihatinkan. Kalau bisa nggak usah kemana-mana. Kalau kalian punya privilege untuk tinggal di rumah aja, lakukan itu. Nah kebetulan aku sendiri juga nggak kemana-mana, malah udah dari sejak Januari kayaknya deh aku udah nggak kemana-mana. Apalagi dalam kondisi kayak gini, jadi ya harus tetap dikuat-kuatin lah di dalam rumah aja. Nah di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang lebih berbeda dari sebelumnya. Masih menyangkut dengan kondisi kita sekarang. Jadi aku akan share produk-produk apa aja yang aku pakai selama di rumah aja. Produk-produk yang nanti akan aku share nggak semuanya tentang beauty, tapi ya pokoknya ntar kita lihat aja ya, langsung aja. Yang pertama aku pakai ini adalah The Body Shop Skin Defense Multi Protection Face Mist. Jadi ini tuh sebenarnya adalah sunscreen, tapi dia memang SPF-nya cukup tinggi, 45 PA++. Ini bentuknya adalah spray. Nah ini aku gunain kalau di pagi hari. Jadi ini sebenarnya aku pakai waktu itu seringnya pas sebelum puasa. Jadi aku kadang kalau pagi itu suka jalan pagi di keliling komplek. Itu untuk biar kena sinar matahari kan. Tahu dong kalau belakangan ini tuh kita semua kayak lagi rame-rame berjemur gitu kan. Gunanya adalah supaya kayak meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Jadi mudah-mudahan virus-virus tuh nggak ada yang masuk. Nah aku juga termasuk yang ngelakuin itu. Jadi aku jalan pagi keliling komplek. Cuman aku tuh males banget pakai sunscreen. Jadi sejak hamil itu aku males banget pakai apa-apa, basically skincare apapun. Nah cuman karena ini dia teksturnya, karena dia bentuknya spray, jadinya tuh aku kayak ngerasa terbantu banget. Jadi cuma tinggal set doang gitu di bagian tangan, kaki, dan area-area lain yang terbuka, udah selesai gitu aja. Aku tinggal di tap-tap, dirapihin gitu kan. Tentunya aku pas saat jalan pagi keluar, aku tetap pakai topi, terus juga pakai jaket yang ada anti sinar UV kalau nggak salah. Jadi memang aku tetap tertutup juga, tapi ya memang kan di bagian area yang terbuka itu aku tetap pakaiin si skin defense ini. Sebenarnya kalau dari segi kenyamanan aku nggak terlalu nyaman juga sih sama ini, karena aku jujur aja agak kurang yakin karena kan dia bentuknya spray kan. Biasanya ini aku pakai kalau misalnya buat touch up aja gitu. Jadi kalau aku pergi terus kayak wah ini udah kelamaan di luar gitu ya, terus pakai sunscreen lagi, aku touch up pakai ini, jadi cuma di touch up gitu doang. Cuman ya karena melihat kepraktisannya aja dan kondisi aku lagi agak-agak malas kayak gini, jadi aku pakai ini. Oh ya, ada satu hal juga sih sebenarnya aku rada kurang suka sama si produk ini, itu baunya. Jadi tuh aku nggak tahu, baunya tuh kayak sesuatu yang apa ya, kuat gitu, tapi aku nggak bisa jelasin baunya apa. Jadi makanya kalau misalnya pakai ini tuh aku kayak nahan nafas gitu loh. Tapi sekali lagi untuk alasan kepraktisan, ini the best. Nah, terus tadi kan aku habis jalan kaki di luar, terus aku balik ke rumah, cuman aku nggak masuk dulu. Jadi biasanya aku kayak ngadem-ngadem sebentar, terus habis itu aku langsung mandi. Kalau keringatnya udah agak sedikit kering, jadi aku langsung mandi karena aku nggak berani duduk atau tiduran lagi di area manapun, karena kita nggak tahu ya di luar sana kan kayak gimana. Walaupun emang peraturan di komplek itu udah harus pakai masker gitu, cuman tetap aja kan buat jaga-jaga, siapa tahu udah nempel sama brand kita lah atau baju kita dan sebagainya. Jadi aku biasanya langsung mandi. Nah produk yang aku pakai adalah ini. Ini jadi kemasan refillnya, karena yang si kemasan yang packaging yang fullnya itu ada di kamar mandi. Jadi ini aku pakai Betadine Natural Defense Body Wash. Ini sebenarnya punya adik aku. Apa namanya? Aku tahunya tuh dari dia. Jadi pas udah mulai kayak yang kita disuruh di rumah gitu, terus mulai informasi pandemi dan sebagainya itu tuh aku kan jadi kayak kepikiran ya, oh iya ya aku kayaknya harus pakai pembersih tubuh yang ada kayak antiseptiknya gitulah, yang kayak hygiene dan kawan-kawannya itulah gitu kan. Karena selama ini aku tuh selalu pakai
body wash yang sifatnya tuh kayak fancy gitu loh, jadi kayak wangi, terus kayak apa sih, mencerahkan dan sebagainya gitu kan. Aku tuh udah jarang banget pakai yang kayak yang bener-bener kayak gini tuh, aku udah jarang banget gitu. Nah cuman ternyata aku tuh juga baru ngeh kalau ternyata Betadine ngeluarin sabun yang dia tetap kayak mencirikan betadine gitu kan, yang higienis, terus juga kayak antiseptik dan sebagainya gitu. Tapi ini kayak versi yang lebih sama sih, kayak fancy-nya gitu loh. Jadi kayak di pikiran aku tuh kalau udah pakai produk betadine itu kayak udah lebih bersih aja gitu. Walaupun aku masih suka pakai juga sih yang fancy, aku biasa pakai The Body Shop yang shower gel. Itu kayak kalau misalnya aku kayak mandi sore, nah itu aku pakai yang itu. Cuman kalau misalnya kayak aku habis keluar atau kemana, aku biasanya pakai yang ini. Dan itu kayak waktu itu sempat kayak yang agak susah dicari gitu, cuman belakangan aku lihat di Superindo juga udah mulai ada lagi, jadi bisa dibeli. Memang harganya jadi kayak agak sedikit lebih mahal daripada kayak sabun-sabun biasanya. Cuman yang aku suka nih ya, dia dibandingin sama sabun-sabun biasanya, maksud aku tuh sabun-sabun yang kayak sabun keluarga gitu. Bedanya adalah kalau aku nggak tahu ya, aku udah lama juga nggak pakai sabun keluarga, tapi seingat aku tuh kayak dulu tuh pakai sabun yang keluarga gitu tuh kayak rada-rada apa sih, kayak kering gitu loh di kulit aku, karena kan memang tipe kulit aku kering. Makanya kenapa aku jadi belinya tuh yang kayak yang fancy, yang lebih kayak yang apa sih, kayak ada goat's milk gitu, yang jadi bener-bener kayak ngelembapin banget, jadi kalau dipakai tuh licin gitu. Nah kalau ini tuh dia jatuhnya nggak licin, tapi dibilang kesat juga tuh enggak, jadi tuh kayak diantaranya gitu loh. Nah wanginya ini sama sih kayak wangi-wangi yang fancy gitu jatuhnya gitu, walaupun tapi jatuhnya tuh ya biasa lah gitu. Ini bisa banget dicobain, mungkin bisa lihat di toko-toko yang kalian datengin. Nah lanjut lagi, nih masih produk yang sebenarnya punya adik aku, cuman aku juga pakai sama-sama. Itu adalah ini adalah Dettol, ini Dettol hand wash. Cuman pas aku cobain itu, aku merasa agak berbeda dari yang lainnya, karena ini Dettol kan biasanya warna hijau gitu kan, cuman ini dia tuh kayak yang buat sensitif gitu loh. Jadi adik aku tuh kan memang tangannya kulitnya tuh rada-rada sensitif, jadi memang kalau misalnya sering kena air itu pasti kayak suka kering banget kan. Nah ini dia ternyata nemuin produk Dettol yang dia bisa untuk kulit sensitif. Sama seperti tadi betadine, merek Dettol itu kan kayak di apa ya, top of mind kita tuh kayak produk yang ada antiseptiknya gitu, higienis banget gitu kan. Nah sama karena itu juga aku mikir kalau pakai ini tuh kayak udah ngerasa bersih gitu kan. Apalagi kan sejak ada pandemi ini kita tuh kayak digerakkan harus ayo cuci tangan gitu, harus sering cuci tangan gitu kan. Nah makanya kalau misalnya cari produk juga ya jangan yang bikin kulitnya kering. Nah ini sih dia lembut banget, jadi pas dipakai itu busanya tuh juga yang dihasilkan lembut, terus wangi. Aku suka juga wanginya. Ini dia nggak ada tulisan wanginya apa sih, cuman emang ini kayaknya buat yang sensitif aja gitu. Lanjut, masih berkaitan sama produk yang tadi, si hand wash. Nah walaupun dia nggak terlalu kering, tapi tetap aja ya namanya frekuensi kita cuci tangan tuh kayak jadi lebih banyak kan daripada biasanya selama pandemi ini kan, selama kita di rumah aja. Otomatis kulit tangan kita tuh khususnya jadi kayak lebih kering daripada biasanya gitu kan. Makanya aku selalu pakai ini adalah The Body Shop hand cream, tapi ini yang wanginya moringa. Ini aku pakai sebenarnya nggak pas masa-masa di rumah aja ini aja sih, karena aku selalu bawa juga di tas. Aku bawa yang di tas tuh kayaknya wangi yang lain aku lupa. Cuman ini yang di rumah memang aku punya stoknya yang ini. Nah itu memang aku pakai, jadi tuh pas masa-masa kita di rumah ini tuh aku ngerasa di bagian sini tuh kayak kering gitu loh. Biasanya kan kalau kering kan di sini ya, ini nggak tahu kenapa pada saat kayak gini tuh kayak lebih keringan yang di sebelah sini gitu. Nggak tahu ya, karena kan ya ini mungkin salah juga ya. Jadi mungkin selama ini kita cuci tangan cuma begini doang kan. Nah sedangkan pada saat ini kan kita dikasih tahu cara cuci tangan yang benar tuh gimana gitu, harus 20 detik sampai sini-sininya gitu kan. Nah itu aku ngelakuin itu gitu. Ternyata pada saat ini dan juga kayak
frekuensinya lebih sering dilakukan, ternyata bikin kulit tuh kering gitu. Aku harus banget pakai si pelembab ini, si hand cream ini untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, produk terakhir ini agak berbeda dari yang tadi, karena yang tadi kan lebih kayak ke beauty. Nah, ini produknya tuh lebih kayak ke apa ya, ke rumah tangga. Jadi adalah ini aku pakai, ini dari Dr. Soap. Ini multi purpose spray. Jadi aku tuh sebenarnya jarang-jarang pakai antiseptik gitu. Biasanya ya pakai air aja, bersihin area-area yang kayak handphone, meja belajar atau dan sebagainya gitu. Nah, sejak ada kayak begini nih, aku jadi lebih aware dan mulai cari-cari produk kayak antibakteria atau anti dan kawan-kawannya itulah. Terus ketemu sama yang namanya Dr. Soap. Jadi ini kayak influencer tuh banyak yang ngebahas tentang ini gitu kan. Akhirnya aku beli ini. Nah, cuman aku memang belinya multi purpose spray aja karena memang dia punya variannya banyak. Cuman waktu itu tuh kayak agak susah belinya karena kayak banyak orang yang cari juga mungkin ya. Jadinya begitu dia mulai kasih tahu nih ada stoknya gitu, aku langsung buru-buru beli ini aja karena aku pikir ya ini kan bisa buat macam-macam ya, bisa buat dia tuh kalau nggak salah buat ruangan, terus juga bisa buat kayak sepatu, helm, karpet dan macam-macam deh. Jadi bisa dipakai di berbagai media gitu kan. Jadi ya udah aku pakai ini. Terus juga suami aku kan kebetulan masih harus kerja ya. Jadi kalau pulang ke rumah itu aku semprotin ini dulu gitu sebelum dia masuk. Walaupun ntar akhirnya dia harus tetap mandi sih. Cuman buat jaga-jaga aja, misalnya tasnya dia gitu kan, sepatunya dia. Jadi aku semprotinnya pakai ini. Nah, itu dia 5 produk yang aku pakai selama di rumah aja. Produknya sih sebenarnya nggak banyak, tapi lumayan life changing karena ya selama ini aku nggak pernah pakai produk-produk yang kayak gitu. Jadi ya karena selama pandemi ini ya mau nggak mau harus lebih ekstra hati-hati ya, lebih menjaga kebersihan gitu. Nah, sekarang aku mau tahu nih teman-teman, ada produk-produk apa nggak sih yang kalian pakai selama di rumah aja ini? Biasanya nggak pernah pakai, tapi karena virus-virus ini jadi agak sedikit wanti-wanti, jadi beli lagi produk yang mungkin yang lebih ada antibakterinya atau dan sebagainya gitu. Kalau misalnya ada, kasih tahu di kolom komentar, aku pengen tahu juga. Dan kira-kira itu aja dari aku, semoga informasinya membantu. Mungkin ada yang nggak kepikiran tadinya mau beli apa, terus ngeliat aku ternyata di stok rumahnya juga udah habis gitu, misalnya kayak sabun mandi udah habis gitu, terus mau beli mungkin betadine atau tadi si Dr. Soap juga. Tapi please be mindful, jadi belinya jangan kayak langsung borongan gitu, karena masih banyak orang juga yang membutuhkan. Pokoknya beli secukupnya aja yang sesuai kamu butuhkan. Ya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti setiap minggunya akan ada video yang lain. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.